Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 10 batu akik para pemimpin dunia. Rahasia gaib di balik kekuasaan. Sejak zaman Raja-Raja Mataram, hingga penguasa besar dari timur dan barat, manusia selalu meyakini satu hal yang tak lekang oleh waktu, bahwa kekuasaan sejati tak hanya lahir dari pedang, tahta, atau pasukan, tapi juga dari kekuatan gaib yang bersemayam di benda-benda bertuah, salah satunya, batu akik. Dalam budaya timur, khususnya tanah Jawa, ada pepatah kuno yang berbunyi, "Watu iku sekti, yen sinamur ing niat suci." Batu iku urip, yen disawang nganggo rasalan batin. Batu itu sakti jika disatukan dengan niat suci. Batu itu hidup jika dipandang dengan rasa dan batin. Bukan sekadar hiasan, batu akik diyakini menyimpan kekuatan alam semesta, menyerap daya bumi dan langit, menolak mara bahaya, menarik tuah keberuntungan. Tak heran meski dunia berubah, teknologi semakin canggih, para pemimpin dunia modern diam-diam masih menggenggam keyakinan lama ini. Di balik podium pidato, di ruang rapat kenegaraan, bahkan di lorong-lorong rahasia istana, batu-batu akik ini jadi penjaga tak kasat mata, pelindung dari fitnah, sihir politik, bahkan kematian mendadak. Inilah kisah rahasia batu akik para pemimpin dunia modern. Jejak mistik yang nyaris tak terungkap, di balik layar kekuasaan abad 21. Di balik kekuasaan besar, di balik jas mahal, dasi sutra, dan perundingan diplomatik, ada benda kecil yang menyimpan rahasia gaib ribuan tahun, batu akik. Meski dunia berubah, meski teknologi menguasai segala lini kehidupan, kepercayaan akan kekuatan batu akik tak pernah pudar, bahkan di tangan para pemimpin dunia. Inilah kisah 10 pemimpin dunia modern, yang rahasia spiritualnya tersembunyi di balik sebutir batu akik. Pertama, Recep Tayyip Erdoğan, batu akik merah Yaman. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, dikenal sebagai orator ulung dan pemimpin penuh wibawa. Tapi sedikit yang tahu, ia kerap memakai cincin akik merah dari Yaman. Batu ini dipercaya dalam Islam membawa ketenangan, keberanian, dan perlindungan dari fitnah politik. Rasulullah sendiri sangat mencintai akik Yaman, dan kini akik serupa menemani Erdoğan di sidang-sidang penting, sebagai tameng gaib dari makar politik. Kedua, Ayatollah Ali Khamenei, batu akik penjaga rahasia negara. Di Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Syiah dunia, hampir tak pernah melepas cincin akik merahnya. Dalam tradisi Syiah, akik merah melambangkan keberanian Imam Ali, sahabat Nabi. Batu ini diyakini mampu menolak sihir, memperkuat batin, bahkan memperjelas intuisi politik. Konon, di balik setiap keputusan besar Iran, akik merah ini berperan sebagai pelindung rahasia negara. Ketiga, Vladimir Putin, onyx hitam sang dingin dari Rusia. Vladimir Putin, mantan KGB yang kini memegang kekuasaan mutlak di Rusia. Ia diduga memakai cincin onyx hitam, batu pelindung dari sihir hitam menurut kepercayaan Slavia kuno. Batu ini dipercaya memberi ketegasan, daya tahan mental, dan kejernihan strategi. Ada juga rumor, Putin menyimpan ember Baltik, batu kejayaan Tsar, sebagai jimat keabadian. Sebuah batu dari masa silam di tangan penguasa modern. Keempat, Raja Salman bin Abdulaziz, akik Yaman sang Raja Tanah Suci. Raja Salman dari Arab Saudi pun memakai akik merah Yaman. Di kalangan bangsawan Arab, batu ini tak hanya pelindung, tetapi juga lambang wibawa dan karisma penguasa Mekah dan Madinah. Dipercaya akik ini menolak sihir, memperkuat doa, dan menenangkan hati dalam menghadapi gelombang dunia politik Islam internasional. Kelima, Barack Obama, onyx hitam sang anak leluhur Afrika. Barack Obama, presiden kulit hitam pertama Amerika. Rumor menyebut ia menerima cincin onyx hitam dari Kenya, tanah leluhurnya. Batu ini dipercaya di Afrika Timur sebagai penghubung roh nenek moyang, pelindung diri, dan pemberi keteguhan hati. Meski tak pernah dikonfirmasi, legenda ini terus hidup, bahwa onyx menemani langkah Obama di Gedung Putih. Keenam, Mahathir Mohamad, giok hijau sang pemikir timur.
mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dikenal sebagai pemimpin cerdas dan awet muda. Di jarinya kerap tersemat batu giok hijau, lambang umur panjang, ketenangan, dan kejernihan pikiran menurut budaya Melayu dan Tionghoa. Giok dipercaya menolak energi negatif, memperkuat pengambilan keputusan besar, dan melindungi tubuh dari penyakit. Mungkinkah rahasia vitalitas Mahathir tersimpan dalam batu hijau ini? Ketujuh, Muammar Gaddafi, akik merah dan hitam sang panglima Libya. Mendiang Muammar Gaddafi, penguasa eksentrik Libya, dikenal sangat percaya pada kekuatan batu. Ia kerap memakai akik merah dan hitam, simbol pelindung dari percobaan kudeta dan sihir musuh. Dalam budaya Afrika Utara, akik diyakini bisa mengunci kekuatan spiritual, melindungi pemakainya dari bahaya fisik dan gaib. Hingga akhir hayatnya, akik tetap setia di jarinya. Kedelapan, Narendra Modi, Yellow Sapphire sang pemanggil Jupiter. Perdana Menteri India, Narendra Modi, tak lepas dari tradisi Vedic kuno. Di jarinya terpasang Pukraj, Yellow Sapphire, batu lambang planet Jupiter. Batu ini dipercaya membawa kebijaksanaan, kemakmuran, dan keberuntungan politik. Astrolog India percaya, batu ini memberi ketajaman diplomasi dan kekuatan memimpin di tengah badai politik dunia. Kesembilan, Kim Jong-un, giok putih sang darah bangsawan Korea. Di balik tirai besi Korea Utara, tersimpan kisah gaib lain. Kim Jong-un dikabarkan menyimpan giok putih, batu para kaisar Tiongkok dan Korea kuno. Batu ini diyakini menjaga kemurnian darah bangsawan, menolak kutukan leluhur, dan memberi kekuasaan mutlak. Meski tak pernah diperlihatkan, rumor ini dipercaya kuat oleh kalangan intelijen Asia. Ke-10, Sultan Hasan al-Bolkiah, safir biru dan berlian sang raja minyak. Sultan Brunei, Hasan al-Bolkiah, mengenakan cincin kerajaan berhias safir biru dan berlian. Safir melambangkan kedamaian, kejayaan Islam dan ketenangan hati. Berlian berarti kekuatan mutlak dan kemegahan tak tergoyahkan. Dalam budaya Melayu Islam, safir juga dipakai untuk menolak sihir dan pengkhianatan istana. Batu ini menjadi simbol kejayaan sang raja yang tetap berdiri di antara kerajaan-kerajaan modern. Mereka mungkin berdiri di atas mimbar dunia, memegang senjata, kekuasaan, dan diplomasi. Tapi di balik itu semua, tersembunyi keyakinan lama tentang kekuatan gaib batu akik. Dari Yaman, India, Afrika, hingga Rusia, batu-batu ini jadi penjaga rahasia, saksi bisu takdir besar umat manusia. Apakah ini hanya tradisi lama, ataukah memang ada kekuatan gaib yang menjaga para pemimpin dunia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah batu akik benar-benar memberi kekuatan gaib pada para pemimpin dunia? Perlu diingat bahwa kepercayaan terhadap kekuatan gaib batu akik merupakan bagian dari kepercayaan spiritual dan budaya yang beragam. Meskipun banyak pemimpin dunia yang mungkin memiliki keyakinan pribadi terhadap benda-benda bertuah, penting untuk menekankan bahwa keberhasilan dan kekuasaan mereka terutama ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti kepemimpinan, strategi, kebijakan, dan kondisi sosial politik. Studi ilmiah belum membuktikan adanya kekuatan gaib yang terkait dengan batu akik atau benda-benda serupa. Memahami kepercayaan spiritual dan budaya beragam di dunia penting untuk menghargai keragaman perspektif manusia. Tetapi penting juga untuk membedakan antara kepercayaan dan fakta ilmiah. Kepercayaan terhadap benda-benda bertuah merupakan bagian dari sejarah dan budaya manusia yang kaya, namun harus diimbangi dengan pemahaman kritis dan rasional.